Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang ataupun malam nih ya. Eh, Kali ini kita akan belajar tentang sistem operasi untuk program studi informatika. Mata kuliah sistem operasi sendiri nanti diampu oleh dua dosen. Yang pertama saya, gitu ya. Perlu kenalan nggak ya nih ya? Ya, Didit Soehartono gitu ya, Mas. Kalau belum tahu. Dan yang kedua nanti sama Ibu Prima gitu ya, Bu Primandani. Oke, kalau untuk yang pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang struktur sistem komputer. Nah, ini mungkin berkaitan dengan mata kuliah sebelumnya gitu ya. Tapi sebelum nanti kita membahas tentang sistem operasi, kita akan eh, mengingat tentang sistem komputer gitu ya. Oke, mungkin masih ingat dengan gambar yang ini. Yang gambar ini adalah arsitektur umum dari sistem komputer gitu ya. Arsitektur umum dari sistem komputer di sini ada CPU, ada disk, printer, ada bus, ada display, memori dan lain sebagainya. Ini adalah yang salah satu contoh arsitektur umum sistem komputer yang sederhana. Ya tentu saja dengan sekarang perkembangannya ya mungkin eh, jauh lebih kompleks daripada yang ini, gitu ya. Kemudian sistem komputer sendiri itu memang terdiri atas dari berbagai device gitu ya, dari berbagai device controller kayak gitu ya. Ada yang ingat mungkin tentang apa itu sih sistem komputer kayak gitu ya. Nah, dari mungkin yang mata kuliah lalu mungkin bisa dibilang adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi manusia tentu saja ya, yang terdiri dari dalam sebuah sistem yang terdiri dari hardware, software, firmware kayak gitu ya. Nah ini kita lihat dari arsitekturnya sendiri ini tadi ada masing-masing device controller kayak gitu ya. Jadi masing-masing tadi dihubungkan dengan sebuah bus ya gitu ya, dalam sebuah bus ataupun jalur-jalur yang menyediakan akses ke berbagai macam device itu. Kemudian yang tadi yang biasanya kita akan lihat adalah yang kalau bicara tentang komputer biasanya ya prosesor gitu ya, tentang prosesornya apa. Nah ini prosesor ini berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data gitu ya. Jadi nanti langkah-langkah seperti apa mungkin karena ini waktunya eh, lebih terbatas, nanti bisa dilihat lebih lebih detail, bisa dilihat dibaca gitu ya di slide-nya yang nanti memang diberikan juga. Jadi ini prosesor, biasanya orang bilang juga adalah otaknya komputer. Jadi ini yang akan melakukan pemrosesannya di situ. Itu ya adalah memproses instruksi, mendekode instruksi sama melaksanakan aksi-aksi. Nah, mungkin sudah dipelajari di mata kuliah yang lain bahwasanya di prosesor itu ada CU, ALU ataupun register. Nah, mungkin sambil diingat-ingat gitu ya untuk apa sih gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada ini saya skip saja. Nah, ini ada memori gitu ya. Memori ya. Nah, ini memori di komputer ada beberapa tingkatan ya. Salah satu literatur membahas tentang tingkatan memori dari register, ada cache, ada RAM gitu ya. Extension memory, magnetic disk, optical disk sama magnetic tapes. Ya, mungkin itu ya. Ini mungkin kalau kita lihat dari sini dari sisi kecepatannya ini ya. Tingkatan dari memori register tadi yang ada di di prosesor gitu ya, semacam itu. Kemudian ini mungkin dari yang dulu pernah dipelajari juga gitu ya, ada yang volatile, ada yang hilang jika di power dimatikan, ataupun ada yang non volatile, data masih tersimpan walaupun power dimatikan gitu ya. Nah ini saya register. Nah ini apa namanya penjelasannya mungkin nanti bisa dibaca sendiri gitu ya.
Kemudian selain dari memori ada peralatan input atau output. Ya tadi ya ada, kalau di komputer kan jelas ada input, ada proses dan ada output. Nah ini peralatan input atau outputnya gitu ya, atau device-nya biasanya terdiri dari dua bagian komponen elektronis, satu pengendali perangkat dan mekanis atau perangkat itu sendiri gitu ya. Eh, Pengendali perangkat ya chip ya biasanya yang secara fisik mengendalikan perangkat. Nah, kemudian ada juga yang dari software-nya gitu ya di dalam device-nya atau device driver biasanya gitu ya. Dan satu lagi adalah komponen mekanisnya. Jadi kalau untuk biar bisa berfungsi dengan baik sebuah perangkat itu ada namanya device driver atau biasanya pada umumnya dibilang driver gitu ya. Pasang printer ya harus dipasang dulu drivernya, kalau nggak bisa ngeprint misalnya itu ya. Kayak gitu. Tapi ada juga yang langsung memang sudah ada di dalam sistem operasi. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu ya. Misalnya Anda colok flash disk langsung bisa dikenali gitu ya, tanpa harus install driver kayak misalnya pas beli printer yang baru itu ya. Nah, semacam itu. Ini kemudian ini metode input outputnya ada yang sinkron sama asinkronus gitu ya. Jadi semacam itu. Nanti dibahas lebih lanjut. Kali ini hanya mengingat saja gitu ya. Ini akan dibahas lebih lanjut. Ini juga nanti akan ada di pembahasan di pertemuan berikutnya ketika sudah masuk pembahasan tentang sistem operasi gitu ya. Ini tentang input output. Ini ada yang konsepnya antara sinkronus sama asinkronus ya. Kemudian ada direct memory access DMA di dalam sebuah eh, komputer gitu ya. Kalau tadi bilang otaknya komputer, tempat semua pemrosesan memang betul gitu ya. Jadi semua akan diketahui oleh prosesor. Tetapi ada juga yang konsep direct memory access ini. Jadi nanti perangkat pengendali ini memindahkan data dalam blok-blok dari buffer langsung ke memori utama atau sebaliknya tanpa campur tangan prosesor kayak gitu ya. Jadi ini ada sebuah yang mengendalikan langsung transfernya biar apa? Tentu saja biar lebih cepat gitu ya. Semacam itu. Ini contohnya ini ke CPU nanti misalnya ada satu konsep bagaimana untuk operasi file mungkinnya di disk kayak gitu ya. Jadi mempercepat transfer filenya gitu ya. Kemudian ini saya lewatin aja. Nah, kemudian ada bus tadi ya. Bus ini merupakan jalur komunikasi antara beberapa device yang berbeda. Nah, sebetulnya di bus ini juga terdiri dari tiga macam. Ada alamat, data, kendali, kayak gitu ya. Alamat ya komunikasi, alamatnya jalur komunikasi, datanya sama bus kendali. Ini ibaratnya adalah jalannya ya, jalannya. Nah, kalau di kita ya jalan gitu ya. Nah, ini juga sama nih antar device. Nah ini contohnya semacam ini kayak gitu ya busnya itu ya ini bus yang dahulu. Kalau sekarang misalnya kita lihat perkembangan yang lebih kompleksnya ya semacam ini. Ya bus yang sekarang gitu ya contohnya ya sekarang tentu saja lebih kompleks kayak misalnya sekarang kalau di sekarang ISA sudah nggak ada gitu ya. Nah, PCI pun PCI yang ekspres ya semacam itu. Ini sebagai gambaran saja. Kemudian ada juga yang bus kecepatan tinggi gitu ya, FSB ya bus utama berkecepatan tinggi yang menghubungkan RAM, prosesor dan GPU gitu ya. Bukan gosok pijat urut ya, tetapi VGA misalnya ini ya, Graphic Processing Unit ya. Nah, ini kemudian ada lagi bridge gitu ya. Ini biasanya lebih lambat menghubungkan yang lebih rendah. Nah, tadi ada bisa bisa dilihat lah ilustrasi di sebelumnya ya untuk VGA gitu ya. Nah, itu yang lebih tinggi, nah kalau yang lebih rendah. Nah, ini kemudian bagaimana cara sebuah proses ataupun sebuah eh, hardware ataupun software meminta layanan dari CPU ini tentu saja ada proses namanya interupsi nanti ya, yang nanti akan menghentikan ataupun menghentikan sementara proses yang sedang dilangsungkan.
Nanti akan dibahas lebih lanjut di sistem operasi. Ini saya lanjutkan. Proteksi perangkat keras. Nah ini ya. Nah, ketika di dalam sebuah sistem komputer tentu saja perangkat keras yang ada bisa diproteksi. Karena apa ya? Tentu saja kan memang kan sumber daya di komputer itu bisa digunakan ataupun diminta gitu ya oleh berbagai macam proses yang ada. Nah, tentu saja ini akan diproteksi. Jadi supaya jika ada satu program yang tidak bekerja maka tidak akan mengganggu kinerja OS maupun program lain yang sedang berjalan. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang caranya kayak gitu ya. Ini ilustrasinya gimana? Ilustrasinya misalnya printer lah ya, kalau di dalam sebuah jaringan gitu ya. Kalau dua komputer ngirim sama-sama perintah ngeprint, kalau tidak diproteksi bisa jadi nanti halaman yang satu dari komputer A atau baris yang berikutnya dari komputer A, baris yang berikutnya lagi komputer B gitu ya. Atau halamannya gonta-ganti. Nah, itu kan seperti itu ya, tidak bisa kalau tidak dilakukan proteksi. Nah, ini ada beberapa proteksinya, ada spooling, ada multiprogramming kayak gitu ya. Nah, ini seperti itu mungkin ini contohnya yang lain kayak gitu ya. Kalau yang ini ada juga proteksi input output harus lewat sistem operasinya lebih dahulu, ada privilege-nya ya. Ini nanti ini seperti itu. Ini proteksi hardware. Nah, itu mungkin seperti itu mungkin pertemuan pertama gitu ya. Nah, tapi apakah sistem operasi itu? Nah, ini apakah sistem operasi itu? Nah, kita akan bahas besok atau di pertemuan yang kedua. Gitu ya. Jadi sekarang ini kita sudah mengingat tentang tentang komputer itu apa, kemudian unsur-unsur di komputer itu apa, kemudian arsitekturnya seperti apa. Nah, terus nanti gimana melakukan perintah kepada komputer. Nah, itulah peran sistem operasi. Nah, tapi sistem operasi itu apa? Nanti kita akan lihat di pertemuan berikutnya. Jadi tadi penjelasan saya memang agak cepat gitu ya. Nanti silakan dibaca lebih lanjut di slide yang ada. Nanti kita bisa diskusikan dengan media yang lainnya. Mungkin itu saya akhiri pertemuan pertama kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.